few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi mata pelajaran multimedia. Jadi hari ini kita akan membahas animasi stop motion. Oke, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Yang pertama itu peserta didik mengetahui dan memahami pengertian animasi stop motion. Yang kedua, peserta didik mengetahui dan dapat menjelaskan serta memberikan contoh jenis-jenis stop motion. Yang ketiga, peserta didik mengetahui dan memahami bagaimana tahapan membuat animasi stop motion. Dan yang keempat, peserta didik mengetahui software yang dapat digunakan untuk membuat animasi stop motion. Oke, jadi hari ini kita mau mempelajari lebih dalam mengenai animasi stop motion. Sebelum itu mungkin ada yang masih ingat apa itu animasi? Oh iya, gimana Mbak Rizka? Animasi itu adalah rangkaian gambar yang bergerak yang dibuat dengan teknik tertentu. Oke, benar banget ya. Jadi animasi merupakan serangkaian gambar yang bergerak secara cepat dan kontinu yang memiliki hubungan antara satu sama lain. Oke, selanjutnya ada yang masih ingat nggak nih teknik apa saja yang bisa digunakan untuk membuat animasi? Saya. Jadi teknik yang digunakan untuk membuat animasi itu ada tiga, yaitu ada self animation, stop motion, sama CGI. Ya benar banget semuanya. Jadi ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk membuat animasi seperti yang telah disebutkan tadi oleh Mbak Aul, ada cel animation atau traditional animation. Stop motion yang akan kita pelajari hari ini CGI atau computer generated imagery yang pastinya kalian sudah nggak asing ya. Lalu ada satu lagi yaitu live action and cartoon. Oke, sebelum menuju materi, kira-kira ada yang sudah pernah mendengar apa itu stop motion? Atau mungkin ada yang sudah familiar dengan stop motion? Belum. Tahu? Ya, Mas Yosef? Itu artinya teknik di mana kita membuat animasi dengan mengambil banyak foto. Benar apa enggak? Benar sekali, stop motion adalah teknik animasi di mana kita membuat gambar bergerak dengan mengambil serangkaian gambar atau bingkai kemudian memainkannya secara berurutan. Ini adalah cara yang menarik untuk menciptakan film pendek atau animasi. Bu, mau nanya, Gimana Farid? tapi bagaimana kita bisa membuat stop motion? Pertanyaan yang bagus banget nih dari Farid nih. Nah, saya ingin mendengar ide-ide kreatif dari kalian. Bagaimana menurut kalian kita bisa memulai pembelajaran stop motion ini? Apa ada yang kalian pikirkan? Saya Bu. Ya, mungkin kita bisa mulai dengan membuat daftar bahan dan peralatan yang kita butuhkan, seperti kamera atau smartphone, boneka atau objek yang akan digerakkan, dan tripod. Ini akan membantu kita untuk mengatur segalanya. Ide yang bagus sekali tuh Iro. Menyusun daftar peralatan yang kita butuhkan adalah langkah pertama yang sangat penting dalam membuat stop motion. Lalu apa nih? Ya ada yang ada di dalam pikirannya Paul sekarang. Gimana Paul? Mungkin kita juga bisa membuat rencana cerita atau skrip singkat sebelum mulai mengambil gambar. Ini akan membantu kita mengatur alur cerita dan memastikan bahwa setiap gambar mendukung cerita kita. Bagus sekali Paul. Merencanakan cerita atau skrip merupakan langkah penting selanjutnya untuk kita membuat stop motion. Selanjutnya Adib nih, gimana nih Adib? Apa ada yang perlu ditambahkan? Ada Pak. Jadi ini mungkin kita bisa bereksperimen dengan teknik pengambilan gambar seperti penggerakan objek atau penggunaan efek khusus seperti stop motion. Ini akan membuat animasi akan lebih terlihat lebih menarik sih. Oke, bagus banget. Terima kasih atas ide-ide kreatif dari kalian. Tepuk tangan dulu dong. Oke, sekarang mari kita mulai pembelajaran stop motion
berdasarkan ide-ide yang telah kalian usulkan tadi, dan kita akan mempraktikannya dalam pembelajaran. Baik, di sini ada yang tahu nggak animasi stop motion itu apa? Belum tahu. Oke, jadi di sini ada pengertian dari stop motion. Stop motion animation adalah teknik pembuatan animasi yang prosesnya berupa pemindahan objek sedikit demi sedikit, dan setiap perpindahannya akan difoto sehingga akan memberikan ilusi seolah-olah objek tersebut bergerak ketika seluruh fotonya digabungkan. Baik, di sini ada jenis animasi stop motion. Yang pertama ada object motion, yang kedua ada clay motion, yang ketiga ada cutout animation, dan terakhir ada puppet animation. Oke, di sini ada pengertian dari object motion, yaitu jenis stop animation yang menggunakan benda-benda padat seperti balok, boneka, atau kaleng minuman. Benda-benda ini disusun serta digunakan sesuai dengan konsep dan digunakan sebagai visual point utama. Di samping ada contoh videonya. Ini contoh dari videonya. Terus yang kedua ada clay motion, yaitu jenis animasi stop motion yang menggunakan bahan-bahan elastis dan lentur seperti tanah liat, plastisin atau tepung yang sudah dibentuk seperti adonan. Bahan-bahan ini dibentuk menyerupai patung atau bentuk tertentu yang digunakan sebagai objek utama yang bergerak dari stop motion. Ini contohnya. Nah, jadi seperti itu contoh dari clay motion. Yang ketiga ada cutout animation, yaitu jenis animasi stop motion yang melibatkan pengambilan gambar dari bahan kertas, kain, atau foto yang sudah dipotong-potong menjadi banyak bagian. Cutout ini dibuat dengan menggunakan beberapa alat peraga dan beberapa karakter yang datar. Contohnya seperti ini. Terus yang terakhir ada puppet animation, yaitu jenis animasi stop motion yang melibatkan tokoh boneka atau wayang atau figur lainnya yang merupakan penyederhanaan dari bentuk alam yang ada. Figur atau boneka tersebut biasanya terbuat dari bahan-bahan yang memang mempunyai sifat yang lentur atau plastik dan mudah untuk digerakkan saat melakukan pemotretan. Bahan yang biasa digunakan adalah kayu yang mudah diukir, kain, kertas, tanah liat, dan lain sebagainya, dan dapat menciptakan karakter yang tidak kaku. Contohnya yang bisa digunakan. Oke, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari stop motion. Kelebihannya yaitu siapapun dapat membuatnya, tidak diperlukan peralatan yang wah, biasanya menggunakan malam atau paper craft atau clay, kamera, dan tripod. Kekurangannya yaitu proses pengerjaannya lama, konsep harus matang, diperlukan ketelitian dan ketelatenan yang tinggi, keterbatasan gerak objek. Selanjutnya ada tahapan pembuatan. Yang pertama ada praproduksi, berisi naskah, pembuatan karakter, dan storyboard. Yang kedua ada produksi, berisi modeling dan syuting. Yang ketiga ada pasca produksi, yaitu compositing dan editing. Yang kedua ada rendering. Oke, dan ini ada contoh software yang digunakan untuk membuat stop animation, yaitu yang pertama ada Adobe Photoshop, yang kedua ada Adobe Flash, yang ketiga ada Adobe After Effects, yang keempat ada Adobe Premiere, yang kelima ada Unity Video Studio, dan yang terakhir ada Pineapple Studio. Oke, setelah mempelajari materi tersebut, kita akan membuat 4 kelompok yang terdiri dari 2-3 orang untuk mencari jenis-jenis atau contoh stop motion. Oke, jadi di sini bakal dibagi 4 kelompok, boleh langsung dibagi sekarang. Oh ini jadi video. Oh gini. Oke, waktunya habis. Sekarang waktunya untuk presentasi tiap kelompok. Boleh kelompok 1 maju dulu. Jadi kami dari kelompok 1 mau menjelaskan ini stop motion tentang dino sama rubah. Dinonya warna hijau, rubahnya warna oranye. Jadi rubahnya tenggelam, terus dinonya nolongin. Cuman kadang kita kecalan, oh jadi apa benangnya? Benangnya habis Habis. karena dinonya terbuat dari benang. Iya, lanjutan itu. Jadi intinya dinonya nanti ya, Mbak?
Saya mainnya habis. Ya rubahnya kabar bagiannya rubahnya selamat sih. Jadi itu. Ya menolak tapi mengorbankan ini. Wede. Ya, sekian dari kelompok saya. Iya. Makasih. Makasih. Itu pertama. Oke, sekarang giliran kelompok terakhir bisa maju dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mau menjelaskan tentang animasi stop motion di YouTube. Di sini menggunakan animasi Evil Series. Animasi ini terdapat perpindahan gambar. Orang satu ini bergerak dari posisi bertiga menjadi sendiri dan mereka mengamati seekor kumbang-kumbang kecil yang lalu dibicarakan atau dirundingkan secara berdua. Sekian, terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong. Oke, bagus sekali dengan apa yang telah kalian jelaskan tadi. Saya jadi tahu bahwa kalian sudah memahami materi yang telah saya sampaikan tadi. Baik, setelah melaksanakan tugas praktek tadi, sekarang saya akan mereview materi yang telah saya sampaikan. Yang pertama, stop motion merupakan salah satu teknik pembuatan animasi yang prosesnya berubah pemindahan objek sedikit demi sedikit. Dan setiap perpindahannya akan difoto sehingga akan memberikan ilusi seolah-olah objek tersebut bergerak ketika seluruh fotonya digabungkan. Nah, beberapa jenis stop motion antara lain adalah di antaranya ada object motion, play motion, cut-out motion, cut-out animation, dan effect animation. Selanjutnya, tahapan membuat stop animation itu akan dibagi menjadi 3, yaitu praproduksi yang terdiri dari pembuatan naskah, pembuatan karakter, dan storyboard. Yang kedua yaitu produksi, yaitu modeling dan shooting. Pasca produksi, yaitu modeling dan syuting pasca produksi, yaitu compositing dan editing serta render. Baik, selanjutnya software yang bisa digunakan untuk membuat stop motion diantaranya adalah Adobe Photoshop, Adobe Flash, Adobe After Effects, Adobe Premiere, dan yang lainnya. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Baik, jika tidak, mari kita lanjutkan. Karena kalian sudah memahami materi yang telah disampaikan, kita akan evaluasi untuk memahami seberapa jauh materi yang telah kalian serap. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah, ada yang bisa menjelaskan perbedaan antara play motion dan object animation? Ya, silakan Mas Yudi. Play motion menggunakan bahan dasar plastisin atau tanah liat, sedangkan objek animation menggunakan objek nyata atau buatan sebagai elemen utama dalam animasinya. Baik, benar sekali jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan kelebihan dan kekurangannya. Siapa? Ya, silakan. Kelebihan dari stop motion sendiri yaitu tidak memerlukan peralatan khusus, dan kekurangannya mungkin pada prosesnya yang terlalu lama dan konsepnya yang harus semaksimal agar baik dan gerakannya itu terbatas. Mungkin itu, Pak. Baik, benar sekali. Izin membenarkan sedikit ya, bukan konsepnya yang harus baik, namun konsepnya yang harus mati. Namun jawaban tersebut sudah bagus sekali. Nah, untuk pertanyaan terakhir, bisa sebutkan apa saja tahapan dalam tahap produksi? Ada naskah, pembuatan karakter, dan storyboard, Pak. Ya, baik, bagus sekali jawabannya. Nah, kalian sangat hebat sekali ya dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Sekian untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Nggak ada tugas, Pak.